Gaza tembakan 1.000 rudal ke Israel, gerombolan Zionis tewas. Israel Defense Force atau IDF mengumumkan dalam sebuah pertempuran dengan kelompok perlawanan Palestina di jalur Gaza beberapa malam sebelumnya, lebih dari 1.000 rudal ditembakkan ke wilayah pendudukan di Israel. Dikutip Fars, setelah serangan jet tempur rezim Zionis dibalas langsung dengan ribuan rudal oleh kelompok perlawanan Palestina. IDF juga mengabarkan kelompok perlawanan Palestina menembakkan lebih dari 1.000 rudal yang mengakibatkan deretan ataupun gerombolan militer Israel menjadi korban. Situs resmi IDF mengklaim jet tempur, helikopter, dan artileri Israel sampai sekarang telah menyerang 500 target. Namun hal itu tidak mematahkan semangat perlawanan Palestina untuk juga menggempur Israel dengan rudal dan roket-roket yang dibuat sendiri. IDF juga mengklaim serangan ke Gaza menghabisi puluhan anggota Hamas dan membuat 200 lainnya luka-luka. Namun di sisi lain, Palestina juga membuat Israel jadi korban. Pada saat yang sama, militer Israel mengaku terkejut dengan rudal-rudal dan roket-roket baru kelompok perlawanan Palestina yang menghantam Tel Aviv. Dan rezim itu berusaha menutup rasa malunya dengan mengeluarkan ancaman. Di wilayah Judea dan juga Samaria, tepi barat, kami sudah memulai operasi luas penangkapan anggota Hamas dan sampai sekarang puluhan dari mereka berhasil ditangkap, ujar IDF. Namun hal itu tidak akan pernah mematahkan semangat karena para pejuang Palestina siap mati untuk bangsanya. Gempar rudal Palestina menghancurkan Israel hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Rudal Palestina akan menghancurkan daerah yang diduduki oleh rezim Zionis hanya dalam beberapa menit, tidak sampai 5 menit jika terjadi konfrontasi militer baru antara pejuang Hamas dan penjajah Israel. Hal ini disampaikan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam pidatonya di Lebanon. Selama 74 tahun terakhir, Lebanon bersimpati kepada Palestina. Hari ini kita melihat pembebasan Masjid Al-Aqsa karena kita berada di era kemenangan dan pembangunan yang arahnya ditentukan oleh negara kita dan perlawanan kita, katanya dikutip dari Pars Today. Sejak 74 tahun lalu Lebanon bersimpati dengan Palestina. Hari ini kita melihat pembebasan segera Masjid Al-Aqsa karena kita berada di era kemenangan dan perkembangan yang arahnya ditentukan oleh bangsa kita dan perlawanan kita, ungkapnya. Dia kemudian merenungkan pengepungan Israel di jalur Gaza dengan mengatakan Gaza berada di bawah blokade darat, udara, dan laut, tetapi menggunakan pedang operasi Al-Quds melawan penjajah dan menggunakan pedang itu bersiap-siap untuk serangan strategi dengan Israel. Menandai perkembangan strategis dalam konfrontasi Palestina dengan rezim penjajah, Haniyeh mengatakan Israel menggunakan senjata mereka secara maksimal, tetapi menjadi sasaran serangan rudal oleh pejuang Brigade Al-Qassam dan perlawanan yang berbasis di Gaza. Jika ada perang dengan Israel di masa depan, 150 rudal akan menghancurkan rezim Zionis dalam waktu kurang dari 5 menit, kata pejabat tinggi Hamas itu. Sementara itu, Haniyeh juga menekankan bahwa Zionis dan pemukim Israel tidak memiliki tempat di Al-Quds dan Al-Aqsa dengan mengatakan bahwa milisi pejuang akan menghancurkan impian mereka. Al-Quds dan tepi barat telah berada di bawah tekanan selama beberapa tahun terakhir untuk membuat orang-orang kami melepaskan perlawanan dan meninggalkan tanah mereka. Operasi pedang Al-Quds akan terus berlanjut hingga pembebasan Palestina sepenuhnya, tambahnya. Perkembangan terakhir terjadi sehari setelah Haniyeh mengecam normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan Israel sebagai hal yang sangat berbahaya. Ia menekankan bahwa perlawanan sengit adalah satu-satunya pilihan strategis untuk pendudukan Israel. Pernyataan muncul setelah Menteri Perang Israel mengusulkan pembentukan front militer regional pimpinan Amerika Serikat melawan Iran yang menampilkan Tel Aviv dan sekutu Arabnya berbicara pada hari Selasa.
Benny Gantz merujuk pada kerjasama militer rezim Israel dengan beberapa negara Arab Teluk Persia, serta Mesir dan Yordania dengan mengatakan ada upaya untuk memperluas kerjasama itu. Seperti diketahui, kini Palestina makin kuat dan berjaya dengan kekuatan senjata dan juga pasukannya. Hal ini sangat mengecoh Israel, sebab Palestina dikabarkan mendapatkan bantuan dari banyak negara termasuk Rusia hingga Korea Utara. Militer Israel mengatakan jihad Islam di jalur Gaza, Palestina telah melakukan 580 serangan roket ke Israel. Dari 580 itu, 2 roket jihad Islam ditembak jatuh di Yerusalem. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Yerusalem untuk pertama kalinya sejak perang Israel-Hamas pada tahun 2021 lalu. Yerusalem menjadi titik konflik selama periode pertempuran lintas batas antara Israel dan jalur Gaza biasanya. Di kota-kota Palestina di tepi barat, pasukan keamanan Israel mengatakan menahan 19 orang yang dicurigai sebagai anggota jihad Islam selama penggerbekan. Sementara itu, Hamas masih tampak menjauh dari pertempuran ini. Kelompok itu memiliki insentif yang kuat untuk menghindari perang lain. Perang Israel-Hamas tahun lalu salah satu dari 4 konflik besar selama 15 tahun terakhir. Sejak perang terakhir, Israel dan Hamas telah mencapai pemahaman dan diam-diam berdasarkan ketenangan perdagangan untuk izin kerja. Israel telah mengeluarkan 12.000 izin kerja untuk buruh jalur Gaza dan telah memberikan prospek untuk memberikan 2.000 izin kerja lagi. Sementara itu, Israel telah menutup titik penyeberangannya ke jalur Gaza sejak Selasa kemarin. Dengan gangguan baru, warga jalur Gaza hanya dapat menggunakan listrik selama 4 jam dalam sehari, sehingga meningkatkan ketergantungan pada generator swasta dan memperdalam krisis listrik di wilayah itu di tengah puncak musim panas. Gejolak jihad Islam terjadi pada tahun 2019 menyusul pembunuhan oleh Israel terhadap Baha Abu al-Atta. Seperti diketahui, pada konflik kemarin ini Hamas tidak terlalu ikut campur dalam konflik itu. Jihad Islam berdiri sendiri dengan bantuan Iran menyerbu Israel.